wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Surat Al-Baqarah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum bi dhulumati la yubsirun summun bukmun hum yufahum la ya'qilun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ada yang disebut misil al-amsal, misil dalam Al-Quran, perumpamaan. Tujuan perumpamaan itu supaya mudah dipahami, supaya mudah dimengerti. Contoh pamannya, anti kalkirdi, anti kalkirdi. Kirdun itu monyet. Kamu seperti monyet, atau monyet seperti kamu. Kalau kamu seperti monyet itu moyok, ya, menghinakan, merendahkan. Tapi kalau monyet seperti kamu itu memuji monyet, ya. Begitu misalnya orang-orang yang munafik bagaikan orang yang menyalakan api. Tatkala menyinari, Allah hilangkan cahaya itu. Gitu. Jadi Allah turunkan cahaya Al-Quran dan menerangi semuanya. Ada yang mendapat kebagian cahaya dan ia berjalan dibarengi dengan cahaya itu. Ada yang mendapat cahaya kemudian Allah padamkan cahaya itu, tetap saja dalam kegelapan. Ketika gelap, mata dibuka. Ketika muncul cahaya, mata dipadamkan. Akibatnya sama. Jadi ari keur poe mah dibukakeun panon teh. Nalika aya cahaya, panon dipeureumkeun. Akibatnya sama kan? Nah, itu. Bari meurepan, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Geus aya kebenaran, keadilan, heureum. Inilah ya orang-orang yang munafik dulu. Wa taqdiru hadzal masal.
anallah subhanahu sabahu istiraihim dalalata bil huda. Allah serupakan yang mereka, perbuatan mereka menukarkan kesesatan dengan hidayah. Ini orang yang menukarkan kesesatan dengan hidayah, setelah terang jelas malah dibiarkan, malah mata dipejamkan. Wasairuratihim badat tafsirati lal ama. Setelah melihat ternyata kembali buta lagi. Ada yang terus membuka matanya dibarengi dengan cahaya, yaitu mukmin. Ada yang tetap gelap walaupun cahaya datang, yaitu kafir. Dan ada yang kebagian cahaya lalu dipejamkan matanya, ini munafik. Begitu ya, paham ya? Itu kajian. Dan Allah jadikan mereka buta, tidak bisa melihat kebenaran. Gitu. Ada yang melihat kebenaran kemudian sengaja berpaling dalam kegelapan. Ia buta, ya. Tatkala diturunkan Quran, cahaya turun dalam Quran surat apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu. Iya. Jadi gelap, muncullah cahaya, tidak sekaligus cahaya itu, bagaikan cahaya fajar. Ya, setahap terus terang menjadi terang sampai terang benderang tengah hari. Begitulah Rasulullah menuntun para sahabat sehingga jelas sekali sekecilnya kesalahan terlihat insya Allah. Kebenaran walaupun disembunyikan ditutup terlihat karena cahayanya terang. Begitu Islam itu. Kemudian setelah terang benderang dengan cahaya yang kuat mulai menurun lagi. Ya itu jam 1, jam 2 makin lemah kan, jam 3, jam 4 beki lemah, lalu terbenam lagi. Begitulah cahaya Islam itu. Kita tidak tahu sekarang ini cahaya Islam bagaikan jam 5 sore atau jam 4. Jadi sudah begitu melemah lagi. Nah gitu. Apakah karena melemahnya cahaya itu kita pun akan memejamkan mata, rek meremkeun panon. Nah gitu ya. Begitulah ya. Maka mereka menjadi sumun, tuli, bukmun, bisu, umyun, tidak melihat, ya buta mereka. Begitulah jadinya. Bukan tuli pendengaran dohirnya, tapi yang tuli adalah pendengaran batin. Dengenah kadengina teh. Cek anu kitu matos dina cahaya genah teh kadenge adan teh. Kenapa bersyukur? Ada yang mengingatkan. Siapakah yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyuruh untuk ibadah kepada apa? Itu kan merasa diingatkan. Geus datang waktu lohor teh alhamdulillah kan itu. Ya biasa karena sudah merasa
akidah itu ya, merasa satu kewajiban ketika mendengar adzan jual alhamdulillah nyambung gitu. Tapi kalau orang kafir nggak enak karena akidahnya ternyambung, kalimat tauhid itu kurang munafik juga sama, cuma tidak berani memperlihatkan kebencian itu. Mendengar adzan itu kan orang dibagi beberapa macam, ada yang senang sampai keluar ucapan alhamdulillah. Ibu-ibu di dia lah gitunya, ketinggali dan solehah. Adzan depan alhamdulillah geus lokor deui. Salat jam 2. Nah, ada yang tidak enak mendengar itu. Malah sampai ada yang menyamakan dengan gonggongan anjing. Kalau lah yang ngomong orang kafir wajar. Tapi kalau orang yang beriman, ini sesuatu yang mesti dipertanyakan. Mestinya senang karena mendengar ucapan yang terbaik, yaitu adzan. Ada yang biasa adzan, adzan meureun yang ngaliwat lah di gigireun masjid teh. Ngomongna rada tari, adana teu geunaheun gitu. Datang kepada saya, Ustaz mau adzan deui cenah. Abdi mau adzan deui cenah gitu. Aku naon mau adzan deui. Tuh saya lagi adzan tuh ada yang ngomong itu. Ada tarik ngomongna. Nah, kenapa Anda mau lepaskan nilai terbaik? Narik di harga yang mahal mau dilepaskan. Apa harga yang mahal? Satu, Allah menyatakan tidak ada ucapan yang terbaik kecuali ucapan yang memanggil, menyeru orang ibadah kepada Allah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila satu tuh. Dan Allah memanggil suara hati jeung goreng mah. Tapi muatan dari panggilan itu. Begitu. Yang kedua, Rasul mengatakan muadzin itu ada ciri khas nanti di akhirat. Itu atwalu a'naqon, paling panjang lehernya. Jangan digambarkan jerapah. Itu ciri khas itu. Akhirnya mau adzan lagi Pak. Lebar penghargaan dari Allah. Karena kita tidak akan nikmat dan enak suara itu bukan dinilai oleh pendengaran dohir, bukan. Tapi ya kamu kita majelis ayakannya kacinta ngajin ngomong aya panu apoe ning genah we kadengeun teh isukene ning sok aya mun papalatak palotor di mana wae teu boga pikiran ning isuk-isuk sok aya teh. Tapi karena sudah ada rasa cinta, adanya suara itu genah. Nah, cara Bapak kalau seri alhamdulillah haneuteun. Nah, itu kan suara itu. Enak dan tidak enak tergantung hati, bukan ini. Ya. Ada yang suaranya enak tapi orang mengadengi dah geus teu ngeunah we hate teh mengadengi si eta ngomong gitu. Naon sabab geusnya di dieu teh kitu bohong si eta mah ta eta tah. Ajeun sorana ngeunaheun. Teu ngeunah we. Mengadengi si eta ngomong geus we. Curiga we hate. Ya gitu. Jadi bukan enak dan tidak enak suara. Tetapi muatan dari suara itu. Apakah sesuai dengan hati kita atau tidak? Nah, gitulah. Ya. Nah, orang-orang yang kafir mendengar seruan itu bagaikan binatang, hewan. Ya.
Ia akan menghampiri apabila ada suara yang biasa ia dengar. Sok awurkeun we beas tuluy we cek bapa cek ibu teh kur nu nyamperkeun hayam domba hayam ari hayam ngarti ari hayam nyamperkeun teh ngarti teu nya iraha hayam diajar iya eta domba hare-hare we di apa domba teh ngarti. Nah di sinilah kebiasaan yang didengar itu akan mempengaruhi. Jadi hayam teh lain ngarti ngan mun ngadengi sorak itu eta teh aya dahareun keur hayam. Domba mah anak da biasana teh dahareun. Nah itu bukan ngerti tapi kebiasaan itu. Ya. Jadi orang-orang akan menerima panggilan itu. Ada yang mengerti bahwa itu panggilan untuk saya. Ada yang datang menghampiri panggilan bukan mengerti untuk saya, tapi di situ ada makanan. Nah itu ya. Mencek bawa tema kira-kira nu kabayangkeun ka kamar naon aku ibu. Nah teh ibu teh moal teu nitah deui. Karena kebiasaannya itu. Nah gitu. Patani ngurus sawah. Kalau dulu mah kumuning wan ngagunakeun teh nyingkal. Teh sok ngucapkeun lain nyarita kia arang. Naon eta teh? Kahatieun teh kumuning. Henteu, kan kitu we kebiasaan. Tuluy kadengi sora adan. Muning nanyakeun ari eta sora naon? Ceuk patani sora adan. Ari eta keur saha? Itu. Keur abdi, keur bapa. Nah, keur jelema cenah bari tuluy we nyingkat teh salat. Nah, itu baik teh ka tiga. Ya, gitu. Kemudian tasbih ini, penyerupaan ini liannahum bi imanihim tasabu awalan nuran summa binifaqihim thaniyan abdadu dzalikan nur fawaqum fi hairatin azimatin fa innahu la hairata adamu min hairatid. Ya, itu. Gini. Mulanya itu mereka dapat cahaya. Itu kan gelap jahiliyah, muncullah mulai cahaya itu. Kebagian semuanya. Karena cahaya itu untuk semua. Ya, cahaya itu untuk semua. Kemudian setelah mendapat cahaya, nah disinilah kemunafikan itu muncul. Memadamkan cahaya yang sudah diterima. Itu munafik itu. Jadi mulanya dapat cahaya. Setelah dapat cahaya bukan terus ikut dalam cahaya, tetapi malah sengaja menutup hati. Kemunafikan itu memadamkan cahaya mereka. Lalu mereka terjerumus ke dalam kebingungan yang besar. Ya. Fa innahu la hayrata a'dhamu min hayratid-din. Sesungguhnya tidak ada kebingungan yang paling besar kecuali kebingungan di dalam agama. Tapi mereka tidak merasa itu. Ya, kalau bahasa lain linglung lah itu. Tidak ada hidup yang disebut linglung yang paling besar kecuali linglung di dalam agama itu. Kalau urusan dunia mah itu udah urusan kecil.
Saya dalam menyampaikan pembekalan kepada yang mau haji umroh, jangan hari wah urusan dohir mah komono umroh tuluy we papisah jeung musejen di Masjidil Haram nah dijerokeun nih dengan lega gitu. Dan akhirnya akan berakhir di Marwah semuanya juga. Tong hari wang lima pisah saeutik jo curi. Kayak gayu. Nah, makanya saya biasanya begitu sok. Saya itu nu jaga bawalah biar nanti yang tua dengan saya. Nah gitu. Kayak mencapai istirahat sok. Minum dulu gitu, tenang we dah. Kayak berakhir semuanya di Marwah. Jung eta baur kunaon baur ditinggalkeun sanes ditinggalkeun ibu paneuri agar we nyalakeun batur ngabring ibu tenang we da manana mah ini enggak ada yang hilang kan. Nah gitu ya. Kita kembali nih. Jadi tidak ada kebingungan yang besar, linglung lah bahasa orang. Kesesatan yang besar kecuali kesesatan dalam agama. Kebingungan ini mah. Allah membuatnya bukan dolalah di sini. Bukan fi dolalatin tapi fi hayratin. Kalau dolalah sudah jelas kan kafir gitu. Tapi ini mah nah dalam kebingungan seperti ketika caang di Pareman. Nah, orang kan sok ngayap gitunya. Nah, itu. Dan seperti itulah mereka itu. Jadi berjalan dalam kegelapan. Tapi justru malah merasa tidak gelap. Ya, karena mereka melihatnya duniawi. Caang we dunya mah. Ya, hirup we usaha maju segala macam, malah jadi pemimpin. Ya, boga rasa maju gitu. Padahal dalam agama mereka terkembang ambing. Fi itu bianihim ya mah. Nah, yang kedua nih, yang dikhawatirkan sebenarnya dalam kebingungan hidup itu. Kenapa bingung? Karena dalam melaksanakan ibadah mereka campur adukan dengan tradisi dan lainnya, akhirnya jadi gelap. Ya. Tapi kalau menggunakan Quran Sunnah terang jelas. Iya tah dalilna jongjon genah. Lalu dicampur aduk. Akhirnya menjadi gelap. Ya, tetapi merasa terang itu. Nah itulah ya bedanya. Abu Jahal teh boga rasa caang padahal poe. Tapi Ibnu Maktum teh poe tapi karasana caang. Itu yang buta tunanetra Ibnu Maktum ya. Tapi hatinya melihat, hatinya awas ya. Begitu. Sehingga pernah Ibnu Maktum dipercaya oleh Rasulullah memimpin Madinah ketika Rasulullah dan para sahabat berangkat ke medan perang. Maka Madinah diserahkan kepada Ibnu Maktum. Ya, karena hatinya itu terang. Begitu. Bapak di rumah tangga memimpin dengan hati atau hanya dengan dohir? Ini ya. Karena itu hendaklah jadi pemimpin dengan hati. Jeritan orang yang terdolim, jeritan orang yang teraniaya, yang lapar, yang miskin, seolah-olah tidak terdengar karena tuli. Ya, hatinya. Padahal melihat kenyataan bagaimana sengsaranya orang-orang di pesisian, tapi melihatnya tidak dengan hati, malah dohir. Duka pikir teh duit tuh. Akhirnya kekayaannya dikeruk, tapi masyarakatnya dibiarkan dengan alasan budaya. Itulah gambaran.
Kemudian Allah membuat misil itu adalah bahwa mereka itu termasuk puncaknya kesesatan. Puncaknya kesesatan itu adalah ketika cahaya ada tapi gelap. Begitu. Kalau orang yang jauh belum sampai penjelasan keterangan gelap dalam agama wajar, karena belum sampai. Iya masa itu di lingkungan cahaya belum gitu. Padahal sakurilingna caang. Ya. Begitulah Allah misilkan. Dalam Al-Quran apa pelajarannya? Yaitu pelajarannya adalah bukakan hati. Mata hati ketika cahaya datang supaya terang, jelas halal dan haram. Ya, karena di situ nanti. Kemudian upaya mereka adalah mencampurkan halal dan haram. Nah, ini kan harus hati-hati. Karena bisa mempengaruhi, merusak pandangan, pendengaran ketika kita makan, minum yang haram. Ketika kita memakai pakaian yang haram. Ketika kita melakukan yang haram, itu akan mempengaruhi hati kita. Ya. Makanya Allah melarang. Apabila mayoritas orang sudah sulit diatur, itu ciri sudah banyak beredar yang haram. Jadi lamun jelema geus hese diatur, sulit diatur, eta teh ciri sudah banyak yang haram beredar. Ya, mungkin ada yang dimakan, diminum atau diambil. Nah, itu pengaruhnya besar sekali. Jadi jelema hese diatur, begitu biasa nanti. Supaya gampang diatur, jauhkan dari yang haram. Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Iya. Mau mudah diatur bagaimana? Syariat Allah saja dilanggar. Ya. Ada pertanyaan. Bagaimana sikap kamu jika istri-istri kamu sudah melewati batas? Jika anak-anak kamu, kaum muda kamu sudah tidak mau diatur. Nah begitu, sudah biasa melanggar. Ini kan tidak bisa dijawab oleh perorangan. Harus bersama-sama, ngajilah kita aja. Bagaimana sikap kamu jika kaum perempuan sudah melewati batas? Nah gitu. Itu kan, iya gitu saya lewat ke perumahan hari Ahad mengaji. Ada yang lari pagi, banyak tuh yang lari pagi. Ada perempuan yang lari pagi itu celana pendek, kaos pendek, iya, bau di berumah. Piraku panon di berumah ke dati itu kangen ke susu piraku. Iya, iya. Itu kan ayat diungkapkan, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ya katingan lihat tuh, pas kaliwat pisan, kita penasaran yang ngereret, dasar panon lelakinya gitu. Yang ngereret, ini jadi ide hati, panas we, gitu, ngereret. Rempek teh, ini. Aduh, beli asam mahal dengan leret. Itulah, kan sudah begitu kenyataan. Kemudian perempuan banyak yang tidak malu lagi memperlihatkan aurat. Bukan sekedar memperlihatkan aurat, sudah tidak merasa berdosa, berzina, pelacur. Itu sekarang, ya. Karena itu
bencana-bencana yang besar bukan sekedar musibah, tapi sudah sampai kepada tingkat azab. Ya. Itu kebebasan itu. Begitu juga, jadi Rasul sudah menyampaikan ciri-ciri kehancuran satu. Apabila minuman keras sudah makin meluas beredar, makanan yang haram sudah beredar, perzinahan sudah meluas, dan pembunuhan terus terjadi. Al-Haraj kata. Itulah tanda-tanda kiamat. Ya, kiamat wusta sudah terjadi. Ya, itulah kenyataan. Maka untuk kita adalah solusinya. Pertama, tetaplah baca Quran. Gitu. Sebab dengan terus membaca Quran, hati akan terpelihara. Bagaikan tanaman, walaupun belum berbuah, tetapi jika rutin disiram, minimal tidak mati. Ya, tanaman jika rutin disiram, walaupun belum berbuah, tetapi minimal tidak mati. Tetapi jika dibiarkan tidak disiram, mati, kering, mati. Nah, kalau sudah begitu, udah. Tuh, bahayanya ini, ya, celakanya itu. Karena itu, satu, biasakan ngaji bareng Marium itu, supaya seakan-akan tanaman yang disirami. Nah, gitulah. Kamu memakai alasan, dah Ustadz sudah abdi mah bodoh, cina hari ibu ulah ria hari bodoh teh. Dia memuni ria bodoh teh, filsafat bodoh. Kan alamat tidak menyuruh pintar. Belajar gitu kan. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk talab ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga, bukan untuk pintar. Belajar. Iya. Walaupun setetes itu kan, ya begitu. Saya sampaikan juga berulang, jangan bertasawur orang yang ahli ilmu agama teh kudu bajuna teh sorban, bukan itu mah dohir. Itu banyak yang menipu yang juga begitu ya. Bukan itu. Apakah yang tampil di mimbar? Bukan. Yang dimaksud orang yang fikih dalam agama adalah yang tahu apa yang mesti diamalkan sehari-hari, itu saja. Karena Allah akan menilai dari amal. Gitu. Apa yang wajib dilakukan sehari-hari, lakukan. Ada yang sunat, silakan lakukan. Yang haram, tinggalkan. Begitu. Itu ciri orang yang berilmu, yang tahu apa yang harus diamalkan sehari-hari. Nah, melalui pengajian ini, ya, bukan yang pakai pakaian seperti orang-orang, bukan itu, bukan. Ya. Malah dalam hadis ada di Bukhari, ahli neraka teh kaget. Nah, cenah geuningan mama jeung abdi di dieu, ahli neraka ya. Neraka. Nah, jadi Ustad bareng yang abdi di dia. Kan Ustad mah pagaweanan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Iya. Aku lakukan amar ma'ruf kabatur mah, tapi dah saya mah teu gawe. Kabatur nyarek munkar tapi dah ngeureuyeun. Ngan batur teu nyahoeun, nah gitu. Karena Allah tidak tahu. Karena malaikat tidak mencatat. Gitu. Meni hade nerangkeun infak ka harti pisan ku incuna ge. Iya. Incuna teh keur eta we nyawa hayam belum nu akina. Ya kiai da akina nerangkeun infak hade.
Nah kenyong ayam aya aki-aki ngaliwat nu halus jang ayam teh keur aki we atuh bikeun nya eta ku nerapna gitu keterangan ti akina di masjid ngeunaan infak da langsung dibikeun atuh. Nah akina beres ya mamajengan teh di masjid nu ada cenah ayam dipasihkeun ya kasaha tadi aki-aki ngaliwat untuk ari mah kalau dibikeun pan saur aki tadi infak sae maneh mah cenah ieu teu ngarti maksud teh batur ka urang lain urang ka batur. Nah begitu ya, bagaikan tanah yang menerima air hujan atau ketimpa air hujan yang besar. Ada tanah yang menyerap air menimbulkan melahirkan kesuburan, bagi dirinya menjadi subur dan bagi yang lain mendapat manfaat. Ada tanah yang bisa menerima air tapi tidak menyerap, yang lain kebagian manfaatnya. Ada yang menyiram tanaman, ngasih minum ternaknya. Itu misal kolam balong mah bisa menampung air tapi tidak menyerap, bermanfaat bagi yang lain. Bisa mengambil air, kasih minum binatang, nyebor papelaka gitu. Kerbalong mah terkebagian. Yang ketiga ada tanah yang tidak menyerap, tidak menampung, malah licin. Bisa jadi yang lain lewat jatuh. Nah begitulah manusia itu. Ketika Allah turunkan hidayah bagaikan air hujan, ada yang menerima, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi yang lain. Ada yang menerima, bermanfaat bagi yang lain, tapi tidak bagi dirinya. Ya, dan yang ketiga tidak bisa menyerap, hanya sepintas saja dan seringkali membahayakan yang lain. Inilah mistil. Jadi saya akan sampaikan ayat-ayat Amsal, Al-Amsal fil Quran, misil-misil dalam Al-Quran. Tujuannya adalah untuk bisa membedakan, membanding dan memudahkan ya menerima ayat itu. Tak gitulah. Jadi solusinya apa? Yang satu tadi ngaji ya. Di rumah baca Quran. Kalau ada kesempatan, piraku teh kesempatan baca Qurannya. Naon wae atuh hirup teh. Napi kate sempat baca Quran di imah. Saya sering evaluasi 24 jam waktu yang disediakan oleh Allah, sempat tidak setengah jam baca Quran dari 24 jam. Itu kan ditanya nanti di akhirat. Baca Quran tidak, itu ditanya. Asal batus alun. Kalau ibu menjawab ente, cek malaikat naon wae gawe teh atuh. Sinetron nah gitu. Bukan tidak boleh, hiburan mah. Dengan bandingkan sinetron mah 2 jam udah betah, baca Quran setengah jam malah dah teu betah henteu baca Quran. Iya. Kumaha Ustaz cenah teu ngartikeun bae maca heula. Makanya Nabi menyuruh baca. Itulah bertahap. Karena dengan membaca akan tersiram hati. Al-Quran gitu. Maca ayat neraka sugan luas henteu panteu ngarti bae. Maca ayat surga sugan muncul semangat urang saleh baik maca baheula itu. Lalaju sinetron yakin bohong kan? Iya pan bohong sinetron mah. Quran yakin bener. Tapi nah teh lalaju sinetron sakitu yakin bohong make jeung gilu amek. Gilu sedih, gilu ceurik, sidik bohong. Jeung pemain ge tuawuh dia tuh. Tuawuh teu tapi nah itu pengaruh nanti. Ya. Silakan hiburan tapi ulah nepi ka terpengaruh juga tadi itu. Mun katinggalieun teh teu kaburu lah. Eta teh kajen nanyakeun ka batuna kumaha tuluйna si eta teh. Oh gitu Pak. Bakat ku penasaran sugan kana Quran mah kumaha tadi naon terakhir teu. Baiklah gitu aja ya.
kayak ngilu amek, ngilu sedih, ngilu ceurik, bari nyaho bohong, wawuh henteu. Pemain udah ada dibayar gede, imam mewah, mobil mewah, kurang ngilu ceurik, beas teu boga. Ya, begitulah ya. Jadi ini solusinya, baca Quran, ngaji ngariung, dan apabila ada fatwa yang membingungkan, karena banyak melalui media sosial ini kan sekarang, silakanlah nanti ditanyakan kumaha teh boleh. Bisi gampang tertarik, ini mesti dijelaskan dulu, karena mereka akan merekayasa ucapan sehingga terdengarnya enak, terdengarnya ya, nah gitu. Inilah, jadi di sini ada yang mengasuh biasa ya. Ya. Terakhir, Musa dipanggil oleh Allah 40 hari akan menerima perintah, menerima aturan ya. 40 hari baru saja ditinggalkan 40 hari 40 malam geus mengkol Bani Israil itu. Wa idwana Musa arba'ina lailatan summat taqattumul ijla min kareke 40 poe geus mengko nyembah ka anak sapi. Begitulah mesti adanya ya, terus mengaping umat itu. Ketika dibiarkan akan terjadi seperti itu. Nah, karena itu saya sampaikan itu rutin itu pengajian itu harus. Sok ibu rasakan lah 2-3 kali tengilu ngaji, terus tengilu hati pasti mulai teras. Nah, mulai mudah terpengaruh oleh yang lain. Nah, itulah ya. Nah, sampai di sini saja dulu ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam bimbingan Allah. Kemudian berdoa yang pernah saya sampaikan itu sore atau pagi, Rasul selalu memohon penjagaan, pemeliharaan dari Allah. Kalau tidak apa redaksinya bahasa Arab ya bahasa Sunda. Ya Allah mungkin ngajaga malihara abdi tina bisikan yang menyesatkan. Rasa gitu lah.